Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Adelia dari kelas I, Stambuk 182220. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas menjelang UAS dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, di sini untuk soal bagian A, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan nilai dari variabel yang diberikan untuk menuliskan persamaan ke dalam kode Python. Nah, di sini ada sebuah input yang memiliki beberapa nilai, ada target, bias, sigmoid, bobot W1, bobot W2, dan adjustment. Nah, di sini tuliskan kode penulisan dari matris tersebut di atas menggunakan Python Language Programming. 1. Tuliskan kode untuk variabel input dan target. Jadi kode untuk variabel input adalah A sama dengan np_array. Kita masukkan library np_array yang memiliki beberapa nilai yaitu 0,0, 0,1, 1,0 dan 1,1 yang diambil dari sini. Selanjutnya untuk bagian targetnya B sama dengan np_array. Kita masukkan nilai targetnya yaitu 0, 1, 1, 0 yang diambil dari sini. 2. Tuliskan kode fungsi aktivasi sigmoid. Jadi kodenya adalah def sigmoid x. Kemudian di sini ada sebuah rumus retur 1/1 ditambah dengan np.xp min x. 3. Tuliskan kode fungsi aktivasi bias. Jadi kodenya adalah B sama dengan, kita masukkan nilai biasnya yaitu 1, 0, 0, 1. 4. Tuliskan kode fungsi aktivasi adjustment. Jadi kodenya adalah adjustment sama dengan np.array. Kita masukkan nilai array-nya yaitu 0,4, 0,5, 0,6 dan 0,7. 5. Tuliskan kode pembangkitan bilangan acak bobot W1. Jadi untuk membangkitkan bilangan acak, kita masukkan variabel bobot W1 sama dengan np.random. Jadi ini akan membangkitkan bilangan acak. Kemudian matris yang akan dimiliki adalah 4,3. Jadi ukurannya 4,3. Nomor 6, tuliskan kode pembangkitan bilangan acak bobot W2. Nah, di sini kita masukkan variabel bobot W2 sama dengan np.random, kemudian kita masukkan ukuran matrisnya yaitu 4,2. Untuk bagian B, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan potongan kode program berikut. Ubahlah coding tersebut ke dalam persamaan matriks secara matematis. Perhatikan kesesuaian dengan dimensi matrisnya. Nah, di sini untuk soal pertama, tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Jadi, fungsinya itu untuk mengetahui berapa lama waktu komputasi yang digunakan. Kemudian kodenya adalah start underscore time sama dengan time dalam kurung. Kemudian di sini nomor 2, tuliskan persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan acak berdasarkan coding. W sama dengan np.random, kemudian ukuran matrisnya 4,4. Nomor 3, apa makna penulisan fungsi A wake.append W. Jadi ini berfungsi untuk menambahkan W pada list atau variabel wake dan list tersebut akan disimpan. Output.append Y itu berfungsi untuk menambahkan Y pada list atau variabel output dan list tersebut akan disimpan. 4. Tuliskan bentuk matematis persamaan Y. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan sigmoid, kemudian ada library np dot dalam kurung A dikali T wake ditambah dengan B atau bias. 5. Tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel minus. Jadi kita masukkan variabel minus sama dengan, kita masukkan library np.subtract, kemudian dalam kurung B, output Y, kemudian epoch. 6. Tuliskan bentuk matematis persamaan square. Jadi bentuknya adalah square sama dengan np.square, kemudian kita masukkan variabel minus. 7. Tuliskan bentuk matematis persamaan error. Nah, di sini kita masukkan variabel error sama dengan square.main. Nah, untuk soal nomor 8, kita diminta untuk melakukan coding menampilkan nilai variabel wake, output, dan MSE. Langsung saja saya akan tampilkan nilainya. Pertama, saya akan memprint sebuah wake, kemudian saya run. Maka ini adalah nilai dari wake-nya. Selanjutnya saya akan memprint output Y. Kemudian saya run.
Nah, ini nilai dari output Y-nya. Selanjutnya saya akan memprint MSE-nya. Saya run. Jadi MSE terkecil yang didapatkan itu adalah 0,26. Selanjutnya untuk soal nomor 9, berapa ukuran dimensi matris bobot W, lakukan coding. Jadi untuk mengetahui ukuran dimensi matrisnya kita akan lakukan coding dengan masukkan perintah print W titik shape. Kemudian run. Nah, di sini dimensi matris yang dimiliki itu adalah 4,4. Nah, selanjutnya tampilkan nilai dimensi matriks minus dan square. Nah, di sini saya akan tampilkan nilainya. Print minus titik shape. Kemudian saya run. Ini adalah nilai dari minusnya 2,44. Kemudian saya masukkan lagi perintah, kita diminta minus dan square-nya. This square titik shape. Kemudian saya run. Nah, ini adalah nilai dari square-nya. Selanjutnya 11, tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel error. Jadi bentuk matematisnya itu adalah kita masukkan variabel error sama dengan square titik main, kemudian MSE titik append dalam kurung error. Jadi hasil dari MSE ini akan disimpan ke dalam variabel error. Nah, selanjutnya untuk soal bagian C, nomor 1, tuliskan fungsi pewaktuan pada Python. Jadi fungsinya tadi sama untuk mengetahui berapa lama waktu komputasi yang digunakan. Kemudian perintahnya ada start underscore time sama dengan time titik time dan dalam kurung. 2, tuliskan persamaan matematis pembangkitan bobot bilangan acak berdasarkan coding. Jadi berdasarkan coding, pembangkitan bilangan acaknya itu bobot underscore W sama dengan np titik random, kemudian ukuran matriks yang digunakan 4,3. Nomor 3, apa makna penulisan fungsi C wake titik append W. Jadi fungsinya sama untuk menambahkan W pada list atau variabel wake dan list tersebut akan disimpan. D, output titik append Y berfungsi untuk menambahkan Y pada list atau variabel output dan list tersebut akan disimpan. Nomor 4, tuliskan bentuk matematis persamaan Y. Nah, jadi berdasarkan codingan, bentuknya adalah Y sama dengan sigmoid dalam kurun np titik dot, kemudian input underscore x, W ditambah dengan bias. 5, lakukan coding untuk mengetahui berapa ukuran dimensi matris bobot W. Nah, di sini saya akan lakukan sebuah codingan W titik shape. Kita akan lihat berapa ukuran dimensi matriksnya, yaitu 4,3. Selanjutnya lakukan coding untuk menampilkan nilai dari nilai bobot yang sudah di-upgrade, yaitu W. Ini adalah perintahnya. Jadi untuk melihat nilai codingan yang sudah di-upgrade, saya run all. Ini adalah perintah yang tadi, W plus sama dengan np.dog dalam kurun input underscore x dikali t, kemudian ada adjustment, bobot W titik append W. Jadi hasil dari bobot W akan disimpan ke dalam variabel W. Kemudian di sini print MSE terkecil yang didapatkan untuk epoch ke 100 adalah 0,61, kemudian waktu komputasi yang digunakan adalah 0,52. Kemudian berada pada indeks 98. Oke, jadi ini adalah sebuah kode forward propagation untuk menjawab soal C. Ini adalah codingannya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.